Pemirsa Intens Investigasi, Denny Sumargo dan Gary Julian akhirnya sudah menyalurkan bantuan kepada para korban bencana alam letusan Gunung Lewotobi NTT pada 9 Januari 2025 kemarin. Dan hal ini pun menjadi sorotan banyak orang. Tak hanya sorotan yang menentang aksi keduanya, tapi juga sorotan untuk mendukung aksi keduanya. Namun, yang jelas terlihat, kedatangan Densu dengan Gary di tempat penampungan korban bencana alam disambut antusias oleh para korban bencana alam. Tak hanya itu, momen haru pun tercipta antara Denny Sumargo dengan para korban bencana alam. Lalu, momen haru apa saja yang dialami Denny Sumargo? Benarkah sampai ada seorang ibu yang curhat kepadanya karena sudah kehilangan rumahnya? Dan seperti apa cara Denny Sumargo untuk memberikan penghiburan agar sang ibu pun bisa tetap kuat dalam menghadapi cobaan hidupnya? Lalu seperti apa juga totalitas Denny Sumargo saat membagikan barang kebutuhan yang dibutuhkan oleh para korban bencana alam. Hingga ia pun terlihat bertelanjang dada. Dan hal ini pun menjadi sorotan dari Farhat Abbas. Lalu seperti apa komentar Farhat Abbas? Benarkah menurutnya hal tersebut tidaklah penting dan juga tidak efektif? Lalu seperti apa kecaman Farhat Abbas dan Rasman Arif Nasution terkait donasi Agus yang sudah dialihkan kepada para korban bencana alam di NTT tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kedatangan Denny Sumargo bersama Gary Julian di tempat penampungan korban bencana alam di NTT berlangsung heboh dan penuh antusias. Tak hanya antusias dari Denny Sumargo karena bisa memberikan bantuan dari donasi uang Agus. Denny Sumargo turun tangan langsung dalam mempersiapkan barang sembako yang akan diberikannya. Ia pun sampai menikmati prosesnya seperti naik di kap depan truk saat iring-iringan truk membawa bantuan ke tempat para korban. Namun, di tengah keantusiasan tersebut, ada sebuah momen haru dan juga pilu, di mana seorang ibu yang curhat kepada Denny Sumargo bahwa kini rumahnya hilang akibat pasca letusan dan juga erupsi Gunung Lewotobi di NTT. Dan ketika ibu tersebut mencurahkan kesedihannya, Denny Sumargo pun memberikan penghiburan agar tetap kuat dalam menghadapi cobaan kehidupan. Denny Sumargo juga melakukan doa bersama dengan para korban bencana alam di tempat penampungan sementara. Berdoa ya supaya kami cepat selamat ya. Amin. Rumah kami tiada sudah, Pak. Kita mengucap syukur kepada Tuhan atas segala kebaikannya. Tuhan berkati semua kalian, siapapun itu yang ada di tempat ini, di tanah ini ya Tuhan. Tuhan boleh curahkan kemurahan hatimu, Tuhan curahkan kebaikanmu, Tuhan curahkan pengampunanmu, sehingga apa yang mereka boleh kerjakan ke depan boleh menjadi berkat ya Allah. Kiranya Gunung Lewotobi laki-laki boleh memberikan kelembutannya. Cukuplah sudah dengan semua akibat daripada apa yang sudah terjadi. Tidak hanya disambut hangat dan antusias oleh para korban bencana alam,
Denny Sumargo semakin semangat dan juga totalitas. Seperti saat ia membagi-bagikan barang kebutuhan yang dibutuhkan oleh para korban bencana alam. Dan para korban bencana alam pun sangat senang. Seperti melihat pahlawan datang memberikan bantuan kepada mereka. Hingga para korban pun sampai mengerubungi Denny Sumargo. Tolong ada yang bantu ya? Laki-laki. Laki-laki maju sini. Saya cuma nonton, masih muda. Walaupun anak kecil perwakilan untuk kalau bapak mamanya. Ya, oke, terima kasih. Nanti kumpulnya di SD. Desa Nobo, desa yang lain kumpul di SD, kumpulkan di sana. Satu lagi. Oh, 17 bawah. Mana toh? Tiga lagi. 5 Pak. Tiga lagi Pak. 3 lagi beda nama putih. Satu kepala keluarga mau 1 atau 2? 100 ya. Tak sekedar memberikan bantuan dan berinteraksi langsung dengan para korban bencana alam, Denny Sumargo juga memberikan pendapatnya kepada warga NTT bagaimana menjadi orang yang baik. Menurut ayah satu anak itu, berbuat baik itu pun tidak cukup dengan perkataan saja, tapi harus dibuktikan dengan perbuatan. Dan jika sudah dilakukan dengan perbuatan nyata, maka barulah bisa disebut sebagai orang yang baik. Jadi orang baik itu jadi, bukan diomong. Oke, Jadi kalau ngomong itu belum jadi orang baik. Tapi kalau sudah berbuat, ya sudah jadi orang baik. Jadi kata-kata itu tidak penting, tapi perbuatan susah. Mantap. Sukses ya. Laki-laki dilihat dari dia punya perbuatan. Tanggung jawab atau tidak. Kalau tidak tanggung jawab, ini saya Lemah. burung mesti dipotong. Sementara itu, Farah Tabas pun memberikan tanggapannya atas aksi yang dilakukan Denny Sumargo sampai harus telanjang dada untuk mengurusi barang-barang yang akan diberikan kepada korban bencana alam di NTT. Menurut Farah Tabas, hal itu tidak penting dan tidaklah efektif. Lain halnya jika Denny Sumargo tugasnya mengumpulkan sembako atau barang-barang milik orang lain. Tapi, kalau hanya ingin menunjukkan kepeduliannya untuk mengurus bantuan dari donasi milik Agus, maka sangatlah disayangkan. Yang dikoordinasi langsung sama Bang Densu sendiri. Terlihat beberapa dus mie instan yang tadi di sana udah penuh banget, lu bisa lihat tuh, udah bisa lihat penuh banget. Sampai di sini ada space lagi, kita tetap isi karena biar rapi juga, biar terkoordinasi dengan baik juga. Ya, perlu diketahui bahwa menurut pengakuan mereka, uang yang digunakan adalah uang dana untuk Agus itu gitu. Ya, perlu dijelaskan juga bahwa tidak ada mekanisme transparansi. Tidak ada penjelasan apakah sumbangan itu dalam bentuk uang tunai atau dalam bentuk barang kebutuhan pokok, sembako. Yang terkesan ini adalah ada orang yang mengaku bahwa mereka bertanggung jawab. Kemudian seolah-olah yang kerja sampai ke bawah cuma 2 orang, sampai pakai adegan buka-buka baju gitu. Apa maksudnya? Ingin meyakinkan orang bahwa kalian bekerja, bukan itu persoalannya. Yang menjadi persoalan adalah polemik awal yang Anda katakan itu adalah tanggung jawab pada uang sepenuhnya milik Agus yang kalian akan ganti kalau tidak digunakan. Ini terbalik. Justru yang awalnya Denny Sumargo akan mengganti uang itu apabila disalahgunakan, dia yang menyalahgunakan uang itu. Mereka ini mau mengatakan soal masyarakat, gua ngangkut itu nggak penting, ngangkut barang itu
tidak efektif gitu. Ini bukan, masyarakatnya bukan memberatkan Densu. Lain halnya kalau Densu tugasnya mengumpulkan sembako atau barang-barang milik orang lain atau milik dirinya sendiri, itu berbeda, silahkan haknya dia. Tapi kalau dia memiliki waktu dan tingkat kebutuhan tinggi hanya untuk mengurus barang-barang atau harta atau donasi buat Agus, itu sangat kita sayangkan gitu, sayang banget gitu. Densu yang levelnya udah sebagai podcast terkenal harus selevel dengan Gary yang masih baru sebagai ketua yayasan gitu. Farah Tabas juga mengomentari soal pengalian donasi Agus kepada korban bencana alam di NTT. Lalu benarkah menurutnya apa yang dilakukan Denny Sumargo dan Gary Julian dengan mengalihkan dana donasi Agus nantinya bisa menjadi masalah di kemudian hari? Dan benarkah bisa dijatuhkan hukuman pidana? 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Tak hanya memberikan tanggapan pedas atas aksi yang dilakukan Denny Sumargo kepada korban bencana alam di NTT, Farah Tabas juga memberikan pernyataan tegas dengan menyebut bahwa apa yang dilakukan Denny Sumargo dan Gary Julian terkait pengalian dana donasi Agus akan menjadi masalah di kemudian hari. Baik masalah bagi yang memberikan bantuan dan juga masalah bagi mereka yang menerima bantuan tersebut. Bahkan, Farad pun juga menyebutkan mereka yang memberikan dan menerima bantuan bisa terkena pidana. Apalagi, Denny Sumargo bukanlah orang yang diamanatkan, namun hanya sebagai orang yang membawa orang untuk mau menyumbang ikhlas kepada Agus melalui podcastnya. Saya masih yakin bahwa nggak ada orang berani menghabiskan uang Agus gitu. Hanya Agus, kecuali dengan seizin dan Agus, karena perolehan uang itu berasal dari rekening Agus. Nah, adapun Denny bukan sebagai orang yang diamanahkan atau orang yang justru dia hanya menghimbau orang untuk menyumbang seikhlas pada Agus. Sebanyak apapun uang mereka, itu bukan berarti mereka menggunakan nanti kalau salah akan diganti, tidak. Dulu pernah kejadian waktu gempa Aceh, ada tokoh Indonesia yang juga mengalihkan aja dana dianggap pencuri. Padahal untuk digunakan untuk masyarakat di tempat berbeda, itu aja mengalihkan lokasi atau mengambil sumbangan dari pusat untuk dibagikan secara tanpa koordinasi, tanpa izin, itu juga dianggap sebagai bentuk kejahatan dan dipidana. Nah, sedangkan orang-orang yang menerima dana Agus nanti itu, kita bisa, kalau memang dia ada bukti ketika diaudit, nanti bisa kena penadahan. Jadi nanti orang yang menyerahkan dengan yang menerima juga bisa kena pidana. Makanya saya sarankan agar masyarakat jangan menerima selektif terhadap penyaluran bantuan. Karena ini sudah menjadi rahasia umum di Jakarta. Bahwa ada kisruh dana donasi milik Agus yang peruntukannya buat Agus, manfaatnya buat Agus, tapi kok nggak dikembalikan ke Agus, nggak untuk pengobatan Agus, kok diambil mereka gitu. Nah, itu yang saya melihat bahwa ini akan terjadi masalah gitu. Nah, dan 4 orang ini sudah dilaporkan oleh Agus, sudah dilaporkan dengan pengacaranya Agus. Selain itu, Farah Tabas pun juga mengatakan bahwa perdamaian yang sudah terjadi dengan Denny Sumargo di Kementerian Sosial akhirnya menjadi sia-sia karena sudah dianulir oleh pihak Denny Sumargo dan Novi. Dan bagi Farah Tabas, siapapun yang bisa mengecilkan orang lain, maka dia pun akan kecil. Dan menurut Farah Tabas, supaya bisa memberikan efek jera, maka harus dihukum penjara. Karena jika tidak, akan semakin mudah untuk mempermainkan orang, termasuk orang buta, dan hal ini pun merupakan tindakan yang sungguh jahat. Dia tidak menghargai sekali semua mediasi yang disampaikan oleh Pak Menteri dulu. Hanya main-main. Gile, ketemu Menteri, Pak Menterinya udah damaikan, sudah bangga Pak Menterinya. Dianulir mereka.
dianulir, dibuat kayak orang-orang biasa gitu. Maka siapa yang mengecilkan orang, dia akan kecil, ya. Siapa yang mengecilkan menteri sosial, dia yang kecil. Kalau saya sih, kalau sudah ngomong AA nggak akan berubah. Orang kayak kalian ini harus dipenjara berkapok, harus masuk penjara. Kalau nggak dipenjara, kalian mainkan manusia-manusia yang buta ini. Kalian jahat sekali. Berjanji akan terus berjuang untuk keadilan buat Agus. Farah Tabas pun mengingatkan bahwa lawan pihak Novi bukanlah Farah Tabas, melainkan adalah hukum. Yang sakit bukannya Agus yang kehilangan uangnya, tapi yang salah memanfaatkan dan salah menggunakan donasi Agus tersebut. Gak ada orang di Indonesia ini mencegah aku untuk mendukung mereka gitu. Semua minta kita hajar hukum jaminan rakyat dan minta kita terus berjuang membela Agus. Dan mereka mengatakan mereka nekat, itu adalah penggelapan, tidak sesuai peruntukan, mereka awam hukum. Itu kata-kata mereka, dukungan terhadap kita. Makanya kita maju terus. Udah, lawan kamu bukan Farhat, tapi lawan kalian adalah hukum. Kami selalu bersama Agus dan kuat Gus, sehat Gus. Yang sakit bukan yang gak ada uang Gus. Yang sakit adalah yang salah memanfaatkan dan salah menggunakan uang itu. Agus sehat, Agus bahagia, Agus senang. Selain Farah Tabas, Rasman Arif Nasution juga menanggapi terkait keputusan yayasan mengalihkan dana donasi Agus kepada korban bencana alam di NTT. Lalu, seperti apa tanggapannya? Dan benarkah ia pun sangat menyayangkan aksi mengalihkan donasi Agus itu oleh Denis Sumargo dan juga pihak yayasan? Lalu, apa saran dari Rasman yang harus dilakukan agar kondisi pun bisa sama-sama seimbang antara pihak Novi dan juga pihak Agus? Halo, saya Cika Bode. Selamat untuk Intens Investigasi dengan subscribernya 3 juta. Wow, keren banget. Semoga info-infonya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Selamat! Geger, aksi uang donasi Agus Salim yang tersisa 1,3 miliar rupiah yang ada di dalam rekening yayasan akhirnya tidak dikembalikan lagi kepada Agus, tapi justru dialihkan kepada korban bencana alam akibat erupsi Gunung Leotobi di Flores Timur NTT oleh Denis Sumargo. Ya, aksi ini pun tetap memberikan pro dan kontra. Rasman Arif Nasution ikut memberikan tanggapannya terkait keputusan yayasan yang mengalihkan donasi Agus kepada korban bencana alam di NTT. Menurutnya, hal ini pun sebenarnya sudah disampaikan oleh Ricky Sitohang yang pernah menjadi kuasa hukum Novi, tapi akhirnya ia pun mengundurkan diri. Saat itu, Ricky Sitohang pun mengatakan kepada Rasman alasannya berhenti karena Novi yang tidak mau mendengarkannya. Bahwasanya donasi Agus itu secara hukum tidak boleh dialihkan. Dan hal ini pun disepakati oleh Rasman. Menurut Rasman, tidak boleh dialihkan kecuali Agus dengan ikhlas dan juga sukarela, serta ada surat pernyataan di depan semua orang, bahkan juga di Kemensos, kalau Agus tidak mau menerima lagi dana tersebut. Tapi sepanjang hal itu belum ada, maka tidak boleh dialihkan. Karena itu, Rasman pun sangat menyayangkannya karena pada akhirnya donasi Agus itu pun dialihkan untuk para korban bencana alam di Flores Timur NTT. Bahkan saking menyayangkannya, Rasman pun sampai memberikan masukannya agar kasus donasi Agus ini bisa berimbas seimbang, baik bagi pihak Novi dan juga bagi pihak Agus. Pengalihan dana donasi dari yang sejatinya diperuntukkan buat Agus Salim ternyata dialihkan ke bantuan di NTT. Sebenarnya kalau boleh saya katakan,
ya, bahwa Bang Riki Sitohang sebelum beliau menyampaikan mengundurkan diri, sayalah orang pertama yang diberitahu Bang Riki untuk menyampaikan kepada publik bahwa beliau mengundurkan diri. Apa yang jadi pokok masalah? Bang Riki mengatakan ke saya, Adinda, saya mundur. Bang, kenapa Bang mundur? Karena Novi tidak mau dengar nasihat saya. Karena secara hukum yang saya pahami, kata beliau, Adinda, saya ini mantan Karwasidik. Dia yang memeriksa bagaimana proses penyidikan dan lain-lain. Saya ini mantan Kapolda NTT. Saya mengerti hukum. Itu tidak boleh dialihkan. Saya menyesalkan sekali. Kenapa kok dana ini dialihkan ke sana? Karena secara hukum itu miliknya Agus. Tapi bukan serta-merta bisa digunakan Agus. Nah, yang siogianya apa? Siogianya Agus lewat pengacaranya, kalau ini ingin cepat selesai, Novi dengan pengacaranya, tapi dia juga sudah mundur. Menurut saya tidak ada pilihan lain. Saya sudah dari awal katakan, Novi harus dengan murah hati menerima keberadaan Agus, memperbaiki administrasi, memaafkan, lalu peruntukkan. Agus mengakui kesalahan. Kalau Anda merasa sudah sulit sekarang keluar dari si pengacara itu, kau punya hak untuk menyampaikan keberatanmu. Saya pingin berobat, Pak. Saya nggak pingin ribut. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.